Hai teman-teman, hari ini kita akan ngelanjutin series kita tentang bagaimana cara membangun Tamiya damper. Ya, ini adalah series yang saya buat untuk pemula, karena saya sendiri juga pemula sebenarnya. Jadi kita sama-sama pemula, sama-sama belajar untuk membuat Tamiya untuk damper kelas ya. Damper kelas ada apa aja? Ada IDC, ada loss damper, ada apa lagi tuh? Ya pokoknya ada berbagai macam kelas di damper dengan berbagai subkelasnya, tapi yang kita build seperti ini adalah yang basicnya ya. Jadi nanti setiap regulasi kan pasti punya perbedaannya masing-masing yang akan ada sedikit perubahan-perubahan minor di sana sini, tapi ini adalah basicnya ya, dasarnya. Oke, kalau kemarin di video yang pertama yang ada di situ dan kedua, kita sudah membahas apa aja yang perlu dibeli, terus bagaimana cara memasang dampernya ini, mas dampernya ini. Nah sekarang kita akan lanjutin di bagaimana kita memasang reinforcement. Reinforcement itu terdiri dari front plate, terus underguard depan, underguard belakang, terus juga rear stay maksudnya yang ini rear stay, side stay ya, ini underguard belakang. Nah, gimana cara masangnya dan apa aja yang diperlukan dan kenapa diperlukan? Nah, itu akan kita bahas di sini. Ini adalah salah satu contoh Tamiya damper kelas yang sudah jadi dan sudah saya rakit. Jadi sebenarnya pemasangan peranti-peranti seperti ini itu fungsinya utamanya ada dua ya. Fungsi pertama, karena Tamiya untuk damper kelas itu menggunakan dinamo yang tidak lagi standar, dalam artian kita menggunakan dinamo seri tune atau bahkan akhir-akhir ini seri dash. Dinamonya itu kenceng, jadi seandainya terjadi tabrakan, mobil ini rawan patah atau pecah chassisnya karena tidak ada pelindung. Nah makanya ini disebut reinforcement atau penguat. Jadi fungsi pertamanya adalah sebagai penguat chassis ini supaya tidak patah, tidak pecah dan tidak bengkok. Makanya pada saat menabrak itu usahakan yang menabrak ini dulu, ininya dulu. Nah itu dasar pemikiran pertama ya. Nah kedua, ada roller, ada damper yang membantu kestabilan Tamiya kita dalam mengarungi kejamnya trek. Nah ini berfungsi sebagai pembantu pada saat misalnya roller itu gunanya supaya pada saat belok beloknya lancar. Damper ini membagi distribusi berat dan sebagai macamnya, dan segala macamnya. Nah, itu butuh tempat untuk naruhnya kan. Makanya reinforcement ini selain berfungsi sebagai penguat, juga berfungsi sebagai tempat untuk menaruh peranti modifikasi ini. Itu ya teman-teman ya. Fungsi utama dari reinforcement parts. Oke, kita lanjut cara masangnya. Nah, cara masangnya, alat yang pertama kita perlukan adalah ini. Weh, malah nyala sendiri. Touchscreen bro. Oke, alat ini handy drill. Nah, ini banyak di pasaran teman-teman. Saya sebagai kaum mendang-mending pernah beli yang harga murah, harga 50.000, 70.000 dan seterusnya. Yang akhirnya nggak ada yang kepake karena nggak ada kekuatannya, torsinya nggak kuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Jadi lupakan aja, jangan beli yang kayak gitu. Kalian boleh beli yang ini atau yang harga-harga di atas 100.000 lah, antara 100 sampai 150.000 itu udah proper ya. Terus matanya ya, kan banyak yang jual mata countersunk, tapi ternyata yang selama ini umum dipakai tuh menurut saya gampang habis ya, gampang loss gitu. Jadi saya pakai ini. Ini mata tuner bulat yang diamond, mata gerinda tuner diamond yang bulat. Ini diameternya yang 4 mm. Jadi kalau teman-teman beli, ini murah kok, nggak nyampe 10.000 matanya ini. Ya ini yang 4 mm ukurannya. Intinya ini mata bor yang saya pakai untuk meng-countersunk. Apa itu countersunk? Nah, kita kan perlu pasang ini pakai baut ya guys, ya teman-teman. Nah, baut ini kan harus masuk terbenam ke dalam si FRP ini.
si reinforcement ini. Nah, caranya adalah kita bor sedikit supaya membentuk countersunk seperti ini. Tapi nggak sampai bolong gitu, cuman bor sedikit supaya mata kepala si baut ini tertanam. Jadi ini nanti nggak nabrak trek gitu. Nah, ini harus tertanam. Oke. Baut countersunk itu seperti apa? Kalau ini kan baut biasa ya, palanya bulat gini ya. Nah, kalau baut countersunk itu beda. Baut countersunk itu atau disebut juga biasanya orang-orang sering bilangnya baut flathead ya, kepala datar. Itu kayak gini. Elah, nggak disiapin. Nah, ini. Jadi kepalanya bentuknya datar gitu. Nah, ini belinya di mana? Lah, saya punya ya kan, pasti ya dijual juga lah. Sekarang bagian mana yang harus di countersunk? Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Nah, yang perlu di countersunk adalah bagian bawah. Jadi ini nanti underguard nih namanya. Ini kita perlu countersunk di sebelah sini dan di sebelah sini. Jadi lubang 1, 2, 1, 2. Pokoknya lubang kedua dari samping kita countersunk. Langsung aja kita eksekusi. Ini udah kita countersunk ya. Jadi tadi udah kita bor sampai masuk seperti ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, pastikan kalau countersunk kalian tes dengan kepala bautnya. Coba dimasukin seperti ini. Nah, pastikan ini udah bener-bener rata. Nah, sampai nggak kelihatan lagi kepalanya. Kenapa? Karena kalau ini masih kelihatan kepalanya kayak gini, nih misalnya sedikit aja. Ini nanti pada saat mobilnya dasarnya kena trek gitu ya, si baut ini akan nyenggol lantainya trek. Nah, jadinya tidak terprediksi nanti arah lompatnya. Ini bisa jadi ngerem, bisa jadi malah luncur gitu ya. Jadi nanti mobilnya lompatnya bisa miring-miring. Makanya pastikan ini benar-benar masuk tenggelam seperti ini. Nah, indah sekali. Kalau kata Mas Fani, indah sekali. Jadi intinya sampai tenggelam seperti itu ya teman-teman. Bagian belakang kita pakai ini. Ini namanya Super Egg ya, seperti yang kita udah bahas di video part pertama. Part apa aja. Nah, Super Egg itu yang perlu kita countersunk, yang perlu kita kasih lubang adalah yang ini nih. Ini kan ada lubang pertama, terus sebelahnya ada lubang yang kedua. Biar kelihatan gini. Lubang pertama, lubang kedua. Nah, ini kita perlu countersunk. Yang sini juga sama. Jadi ini sama ini ya, yang lubang kedua ini. Oke, yang underguard belakang juga sudah kita countersunk. Sini sama di sini ya. Nah, ini ada dua yang perlu kita countersunk ya. Yang pertama, kalau saya tuh sukanya yang ada tulisannya ini itu di atas ya. Jadi ini yang di bawah ya, yang kita countersunk yang dari bawah ya. Yang pertama ini. Jadi ini kan gini. Nah, pas pojokan ini kita countersunk nih. Yang ini. Ya, lalu yang kedua ini. Jadi nomor 2 dari paling belakang ini kita countersunk juga. Jadi ini sama ini kita perlu countersunk 2 itu. Oke, langsung kita kerjakan. Sebenarnya teman-teman, ini tuh nggak berbahaya. Bahkan sebenarnya walaupun nggak direkomendasikan ya, tapi teman-teman yang masih yang punya anak pun sebenarnya anak itu bisa melakukan ini karena ini nggak berbahaya. Ini kena tangan nggak apa-apa. Tuh. Jadi ini bukan suatu tindakan berbahaya ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau ngajarin anaknya untuk mengcountersunk, boleh juga. Tentunya dengan pengawasan orang tua ya. Nice ya teman-teman, udah masuk semua tuh. Oke, sekarang berarti semua sudah berhasil kita countersunk. Oke, sekarang kita akan pasang ya. Pertama-tama yang kita butuhkan untuk masang ini semua, ya chassisnya lah ya. Kan masangnya di chassisnya. Kalau nggak ada chassisnya mau masak di mana guys? Chassisnya adalah ini 95239 Carbon Reinforced Super FM chassis ya. Ini sudah kita bahas di video pertama juga. Oke, kita buka dengan hati-hati dan rapi. Ya, ini jangan dibuang ke lantai. Nanti kalau keinjak, waduh, lumayan pedih.
Oke, sekarang saatnya kita pasang. Pertama, kita akan pasang underguard-nya dulu. Ini nanti posisinya di bagian bawah sini. Nah, ini kita pasang dengan menggunakan baut kontersang yang ukurannya panjangnya 16 mm. Caranya, bautnya dimasukin dulu, terus kita pakai mur. Sebenarnya ini bisa pakai spacer juga, spacer 3 mili. Tapi kalau pakai spacer sayang, karena cuma buat ganjel kan. Kenapa harus buang-buang spacer? Karena spacer 3 mili nanti bisa dipakai di banyak tempat lain, jadi sayang ya. Oke, jadi baut masukin, terus dimur 2 biji, lalu setelah itu, oh iya teman-teman, jangan lupa sebelum ini dipasang, di chassisnya ini, yang depan ini, kan kita pasangnya di depan nih, lubang yang depan ini. Nah, ini harus dibor dulu sampai ngedol. Dolnya pakai bor yang ukuran 2 mili. Kenapa? Karena kalau nggak ngedol, misalnya nanti kita pasang begini, terus lubangnya ini misalnya nggak pas-pas banget gitu ya, geser 1 mili ya, misalnya. Nah, si chassis itu akan ketarik. Jadinya chassisnya nanti jadi nggak lurus lagi karena ketarik sama si karbon ini. Oke. Nah, oke, sekarang udah masuk ya. Jadi dua mur, satu ring kayak gini. Terus kita pasang yang ini atasnya. Oke, udah kita mur ya. Nah, jadi ini udah terpasang yang bagian depan ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau pasang rollernya aja sekalian ya, biar nanti nggak lupa. Pertama, untuk pasang rollernya, kita perlu ini washer roller ini kita pasang. Lalu rollernya kita pasang. Pertama kita taruh bearingnya, terus kita taruh boss rollernya. Ini yang warna kuningan ini dari rollernya pasti dapat. Terus kita pasang lagi rollernya seperti ini. Terus habis itu kita kasih washernya lagi. Washer, pencuci. Apa yang dicuci ya? Right, ini yang depan, bagian depannya udah selesai. Nah, sekalian tadi saya udah setting pemasangannya. Untuk roller yang sebelah kanan, itu kita bikin nunduk ke depan. Nunduk ke depan begini, dan sekaligus agak keluar sedikit miring ke depan gini. Ke kanan. Nah, yang kiri nunduk juga, tapi nggak terlalu nunduk seperti yang kanan. Dan ini kita pasang lurus aja, nggak perlu terlalu keluar seperti yang kanan. Nah, caranya nyeting gimana? Ya tinggal diputar yang bagian sini. Jadi sebelum dikencengin, yang di sini diputar ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ini juga, misalnya kayak ini ya. Ini kan keluar nih. Kalau saya putar ke sana, nah tuh kelihatan ya teman ya, gerak ya. Nah, kelihatan kan arahnya kemana? Nah, itu bisa kita settingnya dari situ. Nanti kalau udah ketemu settingan yang pas, nah teman-teman tinggal dilem aja supaya dia nggak berubah lagi, nggak gerak lagi. Nah, tapi lem jangan banyak-banyak supaya tetap bisa dilepas kalau dibutuhkan. Oke, habis ini kita akan pasang yang bagian belakang. Ini kita spill dikit ya, bagian belakang nanti jadinya kayak gini. Nah, untuk bagaimana cara pemasangan bagian belakang, kita lanjutin di video selanjutnya aja ya, karena ini videonya udah kepanjangan. Nanti akan lebih banyak cerita kenapa pasangnya seperti ini dan gimana cara masangnya. Bagian belakang dan bagian samping itu lebih kompleks dibanding bagian depan. Oke, jadi kita lanjutin di video selanjutnya. Hari ini belibet banget. Kita lanjutin di video selanjutnya. Sampai ketemu. Dadah.